Tafsir surat Al-Qari'ah ayat 10. Wa ma adraka ma hiya. Ya, nanti digabung sampai ayat 11 ya. Narun hamiyah. Ya. Jadi ketika tadi kita sudah menyampaikan ayatnya, nah nanti buka tuh apa namanya catatannya. Ya, kalau orang Jawa bilang kerpeannya. Kerpeannya ada di PDF yang sudah saya kasih itu dalam bentuk kitab aslinya bahasa Arab, kitab aslinya tafsir Ibnu Katsir. Nah, nanti dilihat apa yang dimaksud dengan eh, wama adraka ma hiya. Ya. Kalau ingin lebih jelasnya lagi ya nanti ya lihat di bukunya atau di PowerPoint-nya. Di sini Ibnu Katsir berkata yang dimaksud dengan wama adraka ma hiya narun hamiyah, beliau mengutip perkataannya Ibnu Abi Hatim. Ya, yang insya Allah nanti kita lanjutkan setelah break sholat asar. Ini sudah azan di tempat saya. Kita jeda dulu. Ibnu Katsir di dalam menjelaskan ayat 10 dan ayat 11 ini beliau menukil penafsiran dari Ibnu Abi Hatim. Waruwiya an Qatadah dan juga diriwayatkan dari Qatadah. Jadi Ibnu Abi Hatim beliau mengatakan ya, hadis ini juga atau penafsir ini juga diriwayatkan dari Qatadah annahu bahwasanya Qatadah qala dia berkata wa ma adraka mahiyah gitu ya. Ia adalah annar. Jadi hawiyah itu annaru adalah neraka. Yang dimaksud dengan hawiyah adalah neraka. Wahiyah dan hawiyah itu adalah ma'wahum, tempat kembalinya mereka. Wahiyah adapun hawiyah itu ma'wahum, tempat kembali mereka. Walihada dan oleh karena itulah qala maka berfirman siapa Allah Ta'ala, Allah yang maha luhur, mufassiran seraya menafsirkan lil hawiyah, menjelaskan tentang hawiyah. Jadi Allah lah yang langsung menjelaskan apa yang dimaksud dengan hawiyah. Allah berfirman, "Wa ma adraka ma hiya?" Tahukah kamu apa itu hiya, hawiyah? Yaitu narun hamiyah. Ya, narun hamiyah, api yang sangat panas. Artinya hawiyah yaitu narun hamiyah, api yang sangat panas. Yang disediakan bagi orang yang amalan buruknya lebih berat daripada amalan baiknya, yaitu api yang sangat panas. Kemudian Ibnu Katsir menukil lagi perkataan dari Ibnu Jarir. Tadi dari Ibnu Abi Hatim, lalu beliau menukil perkataan atau penafsiran dari Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Qala berkata Ibnu Jarir, haddatsana Ibnu Abdillah ala, haddatsana Ibnu Thawr, an Ma'mar anil Ash'ath bin Abdillah al-A'mah. Ya. Orang yang tunanetra. Ya, Abdillah yang tunanetra. Qala dia berkata, ya, tunanetra tapi seorang ulama. Ya. Al-Ash'ath ya, bin Abdillah al-A'mah. Qala berkata Al-Ash'ath. Idza mata ketika mati siapa al-mu'min orang iman
zuhiba maka dibawa. Apa yang dibawa? Biruhihi, ruhnya. Dibawa kemana? Ila arwahil mu'minin, ya, ke tempatnya arwahnya orang-orang iman yang telah meninggal lebih dulu. Jadi ketika orang iman meninggal dunia, maka ruhnya dibawa, ya, oleh malaikat pembawa ruh tadi ke atau bergabung dengan ruh-ruhnya orang-orang iman yang telah meninggal dunia. Fayaquluna, lalu mereka berkata, rawihu akhakum, rawihu, istirahatkanlah atau buatlah senang, ya, akhakum ada saudara kalian, ya, buatlah saudara kalian itu gembira, senang, atau istirahatkanlah, biarkanlah saudara kalian ini yang baru meninggal ini istirahat. Fa innahu, maka sesungguhnya dia dulunya waktu di dunia, karena ada dia fi ghammil dunya, ya, berada di dalam kesusahan dunia. Kenapa bisa berkata seperti itu? Terjadi percakapan seperti itu karena sebelumnya ada suatu percakapan lagi di dalam tafsir Kabar ini. Beliau melanjutkan, qala berkata perawi, rawinya tadi al-As'as. Wa yas'alunahu, lalu dan mereka bertanya, mereka ruh-ruhnya orang iman bertanya kepada ruhnya orang iman yang baru mati. Wa yas'alunahu, dan mereka ruh-ruhnya orang iman yang telah meninggal duluan bertanya kepada orang iman atau ruhnya orang iman yang baru saja meninggal dunia. Wa ma fa'ala fulan, wa ma, dan apakah fa'ala yang telah melakukan, yang telah dilakukan, yang telah melakukan siapa fulan fulan atau fulana fulan, si A si B si C, ya kan? Ini menandakan bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak tahu, ya, umumnya atau kondisi wajarnya dia tidak tahu mengenal kondisi orang yang sudah dia tinggalkan, ya, kalau dari hadis ini, ya, yang diriwayatkan di dalam tafsir At-Tabari, ya, jadi orang-orang iman yang sudah meninggal itu nggak tahu kondisi saudaranya, ya, keluarganya, tetangganya, siapapun itu. Maka ketika ada orang yang baru meninggal dipertemukan dengan mereka yang sudah lebih dulu meninggal, dia bertanya tuh sama orang datang itu, ya, umpamanya saya meninggal duluan umpamanya, terus habis itu Pak Uci baru meninggal, ya kan, kata ditemukan oleh Allah, ya, kalau sesama orang iman insya Allah ditemukan. Pak Uci gimana tuh kabarnya Pak Yono? Gitu. Oh ma fa'alna fulan, udah kayak gimana tuh Pak Yono sekarang, nah, apa yang dilakukan sekarang, gitu ditanya, ya, contoh itu, ya. Fayaqulu, lalu dia berkata, mata, oh dia telah mati, oh dia udah mati duluan itu kok. Au maja'akum, au maja'akum, atau jawabannya maja'akum, bukankah dia telah datang kepada kalian? Oh, bapak A ini sudah mati duluan, pamannya yang udah meninggal tanya, gimana Pak si anu Pak, bapak siapa ya namanya, ini gak enak nih kalau mau dicontohkan ini, siapa namanya, Pak, Pak Suwe umpamanya, Pak Suwe. Dia baru meninggal, ditanya sama teman-temannya orang-orang yang sudah meninggal,
Pak Suwe itu gimana kabarnya? Oh, dia sudah mati kok, udah mati duluan sebelum saya, dia duluan yang mati. Nah, atau lo bukannya jawabannya ditanya, bukannya Pak Suwe udah duluan datang pada kalian. Loh, kok nanya ke saya? Saya nggak ngerti ya, udah mati duluan kok. Nah, fayaquluna, lalu mereka berkata, ya orang-orang iman yang sudah mati duluan itu berkata, zuhiba, telah dibawa siapa bihi dia, ya Pak Suwe tadi dibawa ila ummihi, ke tempat kembalinya. Di mana itu? Al-hawiyah, di hawiyah, neraka hawiyah. Berarti orang yang ketika meninggal ruhnya tidak bertemu dengan ruhnya orang-orang iman yang lebih dulu meninggal, maka berarti bisa disimpulkan gitu ya, ruhnya orang tadi dibawa ke tempat, ke suatu tempat yang disebut dengan hawiyah, yang menjadi tempat kembalinya dia, alias tadi neraka hawiyah, yaitu narun hamiyah. Ini ada dua kesimpulan besar ya. Kesimpulan yang pertama, bahwa orang yang sudah meninggal dunia dalam kondisi tertentu ya, di sini kan orang umum ya. Ya, mungkin ada orang tertentu ya, walau a'lam ya, bisa jadi mungkin ya ruhnya Rasulullah ya, atau ruhnya para wali dan orang-orang tertentu ya. Di sini tidak disebutkan karena ini menyebutkan secara umum. Itu tidak bisa mengetahui ya kondisi yang sedang terjadi di dunia ini. Dia nggak tahu karena dia diletakkan di kampung halamannya masing-masing, di tempat kembalinya masing-masing. Kalau tempat kembalinya orang-orang iman, ruhnya ditaruh di tempat yang nyaman, ya, yang tenang, ya, tempat kembali yang yang rodiyah, yang menyenangkan. Sedangkan orang-orang ya yang amalan buruknya lebih banyak daripada amal baiknya itu dikembalikan atau ditempatkan di hawiyah. Nah, orang yang sudah meninggal ini dia tidak tahu kondisinya, bagaimana di dunia sedang yang masih hidup-hidup itu lagi ngapain, itu dia nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ya, ke tempat kembali ada dua. Yang pertama ya, disiapkan di tempat yang rodiyah tadi, tempat yang menyenangkan. Yang kedua adalah ditempatkan di hawiyah. Wa qad rawahu, dan sungguh telah meriwayatkan pada hadis tersebut siapa Ibnu Mardawi min tariq Anas, dari jalannya atau jalurnya Anas bin Malik, marfu'an, secara marfu. Ya. Jadi hadis ini dijelaskan di jalurnya Anas bin Malik, tapi secara marfu. Artinya secara marfu itu tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi ini asar sahabat, penjelasan dari sahabat, ya, bukan qala Rasulullah. Ya, bukan qala Rasulullah, tapi qala sahabat. Jadi ini hadisnya marfu, ya. Bi'absati, dengan lebih luas, lebih panjang lebar, min hadza, daripada hadis ini. Ada memang hadis yang lebih panjang lagi daripada hadis ini. Ya, tapi nggak saya bawakan di sini, takutnya nanti kepanjangan ya. Wa qad awradnahu fi kitab sifatin nar. Dan sungguh telah kami bahas, kami jelaskan hadis tersebut fi kitab sifatin nar, di dalam kitab sifatin nar, kitab yang menjelaskan tentang kondisi atau keadaan dari neraka. Ajarona, semoga Allah melindungi kita, ya, menjaga kita, atau a'azana, semoga Allah melindungi kita, a'azanallah, minha, dari hawiyah atau dari neraka,
bimannihi dengan anugerahnya wa karomihi dan karunianya. Amin ya robbal alamin. Nah, Imam Suyuti kalau berkata Suyuti, Imam Suyuti ya, Jalaluddin As-Suyuti juga menjelaskan sanad ini di dalam kitab tafsir beliau namanya Durrul Mansur. Yang pernah saya punya Durrul Mansur itu ada 6 jilid. Ada 6 jilid. Orangnya kuning semua. Imam As-Suyuti ya. Mungkin yang pernah kita bahas adalah Jalalain ya. Salah satu juga kitab tafsirnya Imam As-Suyuti bersama Jalaluddin Al-Mahali ya. Itu tafsir bil ra'yi ya, ringkasan-ringkasan tafsir dengan apa namanya sudah disimpulkan dengan ra'yi itu dengan sudah disimpulkan dengan tata bahasa dengan kalimat-kalimat yang ringkas gitu ya. Kalau Durrul Mansur ini isinya semuanya bil maksur, bil mangkul atau bil sanad. Jadi kalau Rasulullah atau kalau sahabat dan seterusnya anfulan 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 begitu ya. Ya. Sama seperti tafsir At-Tabari, tafsir punyanya Imam Ibnu Jarir ya, At-Tabari. Itu juga sama ya, tafsir bil maksur atau tafsir bis sanad. Kalau Ibnu Katsir ini ya lengkap ya, tapi sedikit-sedikit ya. Artinya tafsir dengan ayat, tafsir dengan hadis, ya, dengan bil maksur juga ada di dalamnya, tafsir dengan bahasa Arab juga ada di dalamnya. Ya. Jadi tidak hanya spesifik. Nah, tapi untuk kevalitan suatu tafsir, memang yang paling valid adalah metode tafsir bil maksur, tafsir bil mangkul atau tafsir bis sanad. Gitu ya. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih jauh lagi. Baik, itu tadi ayat 10, ayat 11. Sekarang kita fokus ke ayat 11-nya. Tafsir surat Al-Qari'ah ayat 11. Narun hamiyah. Wa qauluhu dan firman Allah narun hamiyah, yang dimaksud dengan narun hamiyah adalah ay harratun ya, syadidatun. Apa namanya? Panas yang sangat panas, qawiyatul lahib yang sangat kuat apa namanya? Nyalanya, wasair dan sangat kuat panasnya. Sair itu membakar aslinya. Panas yang membakar yang sangat kuat. Nah, itu adalah narun hamiyah menurut Ibnu Katsir. Narun hamiyah itu adalah panas yang sangat panasnya, yang kuat nyalanya, nggak mati-mati, kenceng terus nyalanya kayak kompor gas itu kan kadang ada level-levelnya. Ini level tertinggi terus, nggak habis-habis panasnya, dan sangat kuat membakarnya. Kena apapun itu pasti akan hancur terbakar. Cuman orang yang kafir, ya, orang yang musyrik, yang matinya kafir itu la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati, tidak hidup. Ya, kalau orang iman yang di dosanya lebih banyak ya daripada pahalanya, maka dosa-dosanya dibakar di neraka. Nah, dia ketika telah hancur tubuhnya dia mati ya, kemudian dia dihidupkan lagi untuk merasakan lagi. Kalau orang kafir enggak, dia sampai hancur kayak apapun dia tidak mati-mati. Ya, ini menurut penafsiran mayoritas ulama seperti itu. Jadi kalau orang iman ya itu masih ada matinya. Ya kalau dia udah nggak kuat, saking nggak kuatnya dia meninggal dunia, dia mati. Tapi kalau orang kafir la yamutu fiha wa la yahya, atau kalau mau dibalik mafhum mukhalafahnya yang dimaksud dengan la yamutu fiha wa la yahya adalah orang-orang kafir yang wajib baginya khalidina fiha abada. Kemudian
Qala berkata Abu Mus'ab an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, naru bani Adam, apinya anak turunnya Adam, allati tuqiduna, yang biasa kalian nyalakan. Saya lihat di riwayat yang hadisnya ya. Ini hadis Ustadz Ahmad ya, saya buka tuh kemarin. Itu menggunakan mukhatabah, ghaibah ya, yuqiduna, yang mereka nyalakan. Jadi bukan tuqiduna. Tapi kalau di Ibnu Katsir ini tuqiduna pakai mukhatabah. Alati tuqiduna, yang biasa kalian nyalakan. Ya, kalau di kitab hadis Ahmad itu yuqiduna, yang biasa mereka nyalakan. Itu juz'un, satu bagian, min sab'ina juz'in, dari 70 bagian. Min nari jahannam, dari neraka jahanam. Artinya 1/70 bagian dari api neraka jahanam. Api yang biasa dinyalakan oleh anak turun Adam itu 1/70-nya dari api neraka jahanam. Kalau mereka bertanya, berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inkanat, in itu asal kata dari innahu, bahwasanya, atau innah, bahwasanya api dunia itu kanat ada, laka fiat, niscaya mencukupi untuk menyiksa orang-orang yang maksiat ya, orang-orang kafir atau orang yang ahlu maksiat. Sudah cukup ya Rasulullah untuk menyiksa, sudah mencukupi, dahsyatnya itu loh, sudah mencukupi api dunia ini. Bagaimana sampai ya dilipatkan lagi 69 kalau 1/70-nya tadi kan diambil ya. Faqala, lalu Nabi bersabda, inna, sesungguhnya api neraka atau hawiyah atau nari jahannam itu fuddilat, dilipat gandakan, alaiha, mengalahkan api dunia, mengalahkan apinya anak turunnya Adam, bitis atin wasitina, 9 dan 60, artinya 69. Apanya? Juz'an, bagiannya. Ya, tetap kata Rasulullah, khusus untuk api neraka ini tidak boleh tidak, memang sudah disetel seperti itu, yaitu dilebihkan 69 kali lipat lagi daripada apinya Bani Adam. Ya, ini ada di dalam kitab Muwatta ya, kalau Muwatta punya Imam Malik dengan riwayat Az-Zuhri. Nah, juga diriwayatkan oleh Yahya. Ya, silakan dilihat kitabnya, kitab hadisnya. Warahu, dan meriwayatkan pada hadis tersebut siapa? Al-Bukhari. Ya, Imam Bukhari an Ismail bin Abi Uwais an Malik, dari Malik. Warahu, dan meriwayatkan pada hadis tersebut siapa? Muslimun, Imam Muslim, an Qutaibah, dari Qutaibah anil Mughirah, dari bin Mughirah, dari Mughirah bin Abdurrahman, an Abi Zinad, dari Abi Zinad, bihi, sama dengan hadis di atas atau dengan sanad yang sama. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dengan sanad yang sama. Di dalam hadis Bukhari nomor hadisnya 3265, Muslim 2843. Wa fi ba'di al-fadhihi, namun di dalam sebagian lafalnya ya, di sebagian lafalnya, berarti yang lafalnya Muslim ini ada lafal yang sedikit berbeda, yaitu annaha fudilat alaiha bitis'atin wasitina juz'an. Ada tambahan kulluhunna mislu harriha. Annaha, bahwasanya panasnya api neraka itu fudilat, dilebihkan, alaiha, mengalahkan api dunia, apinya Bani Adam, bitis atin wasitina, 69 lebihannya, juz'an, bagiannya, 69 kali lipat panasnya. Kuluna, semuanya, setiap lipatan level-level tadi ya, bagian yang pertama sampai bagian ke-70 ya, itu mislu harya, sama panasnya. Panasnya sama, dilipat gandakan sampai 69 kali lipat atau 70 kali lipat. Itu setiap lipatan, setiap level itu panasnya sama. Bayangkan, yang harus dibayangkan ya, panasnya api dunia saja bisa menembus
baja yang tebal begitu ya. Ya, taruhlah itu api dunia yang paling panas. Bagaimana kalau dilipatkan lagi 70 kali lipat? Ya, pasti amat sangat panas. Ini bisa juga dijadikan judul bab, ya, panasnya api neraka dibanding dengan api dunia. Berapa bandingannya? Ya, 70 kali lipat. Atau api dunia itu 1/70-nya api yang ada di neraka. Demikian, sampai sini dulu. Selanjutnya kita perdalam dengan tanya jawab. Dipersilahkan.